Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kita Ananda kelas 9. Pada pertemuan kali ini kita akan menjelaskan tentang bilangan berpangkat. Ayo kita ikuti pembelajaran dengan Ibu, yaitu Ibu Astina Yanti. Kompetensi dasar adalah memahami sifat-sifat bilang berpangkat dan bentuk akar dalam suatu permasalahan. Membuat dan menyelesaikan model matematika dari berbagai permasalahan nyata. Adapun tujuan pembelajarannya, setelah mengikuti proses pembelajaran, Ananda mampu menuliskan perkalian bilangan dalam bentuk perpangkatan, kemudian dapat menentukan hasil perpangkatan suatu bilangan, dapat menyelesaikan masalah yang berhubungan dengan penerapan konsep bilang berpangkat. Jadi ada tiga tujuan yang ingin kita capai. Nah, untuk memahami konsep perpangkatan, ayo Nanda, kita lakukan percobaan. Sediakan sebuah kertas dan sebuah gunting. Langkah pertama, Ananda gunting kertas. Nah, ternyata banyak kertasnya ada menjadi 2. Kemudian, masing-masing 2 kertas itu kita potong lagi, kita gunting lagi. Nah, maka banyak kertas yang terbentuk atau yang terjadi adalah 4. Nah, kalau 4 kertas ini masing-masing kita gunting lagi, maka banyak kertasnya berapa? Nah, untuk lebih jelasnya, Ananda, kita coba mengisi ke dalam tabel. Pada penguntian pertama, banyak kertasnya 2. Berarti penulisan perkalian berulangnya 2. Nah, penulisan dalam perpangkatannya berarti 2 pangkat 1, karena hanya 1 angka 2-nya. Kemudian pada pengguntingan kedua, banyak kertasnya 4. Nah, penulisan kita dalam berulang, kita tulis 2 kali 2. Nah, kalau kita tulis dalam perpangkatan, berarti 2 pangkat 2. Karena angka 2-nya berulang 2 kali. Kemudian, waktu kita melakukan pengguntingan ketiga, maka banyak kertasnya itu adalah 8. Kalau kita tulis dalam perkalian berulang, berarti 2 kali 2 kali 2. Nah, ditulis dalam perpangkatannya 2 pangkat 3. Karena angka 2-nya ada 3 kali, berulangnya 3 kali. Nah, hasilnya 8. Nah, silakan Anda lanjutkan pengguntingan keempat, berapa banyak kertas, pengguntingan kelima, keenam, dan seterusnya. Silakan lengkapi tabelnya. Nah, kalau sudah, bagaimana jika Ananda melakukan pengguntingan kertas sebanyak N kali? Maka banyak kertas pada pengguntingan ke N-nya ada berapa? Iya, pengguntingan ada sebanyak N kali. Jadi angka 2-nya sebanyak N kali. Maka akan kita tulis dalam bentuk perpangkatannya menjadi 2 pangkat N. Nah, jadi N sebanyak N kali itu menjadi pangkatnya. Oke. Untuk lebih memahami konsep perpangkatan, perhatikan lagi tabel berikut ini. 4 pangkat 2. Maka bentuk perkaliannya menjadi 4 kali 4. Nilainya 4 kali 4 adalah 16. Maka 4 merupakan bilangan pokok atau basis, sedangkan 2 merupakan pangkat atau eksponen. Berikutnya, negatif 3 pangkat 3. Berarti negatif 3 kali negatif 3 kali negatif 3. Hasilnya adalah negatif 27. Maka negatif 3 merupakan bilangan pokok atau basis dan 3 merupakan bilangan pangkat atau eksponen. Nah, sudah mulai ya? Lanjut, negatif 5 pangkat 4. Berarti negatif 5 kali negatif 5 kali negatif 5 kali negatif 5. Maka nilainya adalah 625.
Negatif kali negatif positif kali negatif negatif kali negatif positif. Makanya positif 625. Nah, 5, negatif 5 merupakan bilangan pokok atau basis. Sedangkan 4 merupakan bilangan pangkat atau eksponen. Berikutnya yang terakhir 2/3 pangkat 3. Berarti 2/3 kali 2/3 kali 2/3. Nah, ini konsep pecahan saja. 2 kali 2, 4 kali 2, 8. Kemudian 3 kali 3, 9 kali 3, 27. Jadi hasilnya 8/27. Nah, 2/3 berarti bilangan pokok atau basis. Maka 3 adalah bilangan pangkat atau eksponen. Nah, kalau begitu, dapat kita ambil kesimpulan, perpangkatan adalah perkalian berulang. Jadi, perpangkatan adalah perkalian berulang dari suatu bilangan yang sama. Bilangan pokok pada perpangkatan disebut dengan basis. Banyak bilangan pokok yang dikalikan secara berulang disebut dengan eksponen. Sehingga bentuk umum dari perpangkatan itu adalah A pangkat N, di mana A kali A kali A kali A sebanyak N kali, dengan N bilangan bulat positif. Kemudian, A kita sebut sebagai basis atau bilangan pokok, dan N kita sebut sebagai eksponen atau bilangan pangkat. Nah, itulah konsep dari bilangan berpangkat. Mudah bukan? Matematika itu adalah mudah, asyik, dan menyenangkan. Oke, Nanda, sampai kita pada contoh soal. Nyatakan perkalian berulang berikut dalam perpangkatan. Jadi, perkalian berulang ini kita robah dalam pangkat. 6 kali 6 kali 6. Berarti basisnya 6, pangkatnya ada 3. Maka kita tulis 6 pangkat 3. Kemudian yang B, negatif 7 kali 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 negatif 7. Maka negatif 7 merupakan basis dan ada 6 kali berulang, maka menjadi negatif 7 pangkat 6. Selanjutnya, 5 kali 5 kali 5 dikali A kali A kali A dikali B kali B. Maka perpangkatannya menjadi 5 pangkat 3 karena 5-nya berulang 3 kali, dikali A pangkat 4 karena A-nya berulang 4 kali, dikali B pangkat 2 karena B-nya berulang 2 kali. Oke, kita coba kebalikannya. Nyatakan perpangkatan berikut dalam bentuk perkalian berulang dan tentukan hasilnya. Negatif 2 pangkat 3 berarti negatif 2 kali negatif 2 kali negatif. Negatif 2 kali negatif 2 positif 4 kali negatif 2 berarti negatif 8. Negatif 3 pangkat 4 berarti negatif 3 kali negatif 3 kali negatif 3 kali negatif 3. Negatif kali negatif positif kali negatif negatif kali negatif positif, maka 81. Kemudian 2/5 pangkat 2. Maka 2/5 kali 2/5. 2 kali 2 adalah 4, 5 kali 5 adalah 25, maka 4/25. Mudah bukan? Kita lanjut lagi contoh berikutnya. Nyatakan bilangan 1000 dalam perpangkatan dengan basis 10. Yang B, nyatakan bilangan 32 dalam perpangkatan dengan basis 2. Kemudian tulis angka 5 dalam bentuk perpangkatan dengan basis 5. Nah, yang A,
berarti 1000 sama dengan 10 pangkat 3. Nah, ini kita tinggal melihat dari banyak nolnya saja. Nah, nolnya itu ada 3 buah, berarti 10 pangkat 3. Nah, untuk yang 32, ingat pelajaran SD. Nah, kita mau jadikan perkalian berulang dengan 2, maka kita harus bagi dengan 2 sampai habis. Nah, atau di SD kita menggunakan pohon faktor. Nah, kita coba menggunakan pohon faktor. 32 kita bagi 2. Nah, hasilnya 16, berarti 2 yang dilingkari. Nah, kemudian 16 kita bagi lagi dengan 2. Nah, maka hasilnya 8, 2 kita lingkari. Kemudian 8 kita bagi 2 lagi, maka hasilnya 4, 2 kita lingkari. Kemudian 4 kita bagi 2 lagi. Nah, ternyata sudah menjadi 2, sudah 2 semua. Nah, maka 2 ini karena dia basisnya 2, pangkatnya sebanyak 1, 2, 3, 4, 5. Oh, berarti 32 sama dengan 2 pangkat 5. Nah, ya. Jadi, untuk merubah basisnya, kita bisa menggunakan pohon faktor. Nah, untuk yang C, karena 5-nya hanya 1, berarti ditulis dalam pangkat adalah 5 pangkat 1. Jadi, dari contoh soal ini, kalau basisnya 10, tinggal menghitung nolnya merupakan pangkat. Kemudian kalau di luar 10, kita cari saja dengan pohon faktor, di mana basisnya adalah pembaginya. Nah, itu kesimpulan dari contoh yang 3 buah ini. Kemudian kita lihat contoh berikutnya adalah operasi campuran. Tentukan hasil dari 5 tambah 3 kali 2 pangkat 4. Nah, kalau ada tambah, ada kali, ada pangkat, maka kita harus mencari nilai dari pangkat dulu. Nah, berarti 5 ditambah 3 kali 16. 16 adalah dari 2 pangkat 4. Kemudian ada tambah, ada kali, berarti kita kerjakan kali dulu. Maka 5 tambah 48. Kenapa? 3 kali 16 adalah 48. Baru terakhir kita jumlahkan 5 tambah 48, berarti 53. Nah, bagaimana Ananda? Itulah konsep dasar dari perpangkatan. Silakan Ananda cari lagi soal-soalnya untuk lebih memahami konsep dari perpangkatan ini. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.